buat kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami lewati, kami percaya Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau lawat ibadah kami. Setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan akan dipuaskan. Yang datang dengan sakit penyakit akan disembuhkan. Yang datang dengan masalah, Tuhan akan beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya Yesus. Engkau yang hari ini datang dengan persoalan, percaya Yesus ada bersama engkau.
Di kolong langit ini tidak ada nama yang mampu menyelamatkan kita. Hanya nama Yesus yang sanggup memberi engkau kepastian. Hanya nama Yesus yang sanggup memberi kita pengharapan yang baru. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami imani lagu ini Tuhan. Saudara, kita nyanyikan pujian ini lebih lagi. Hanya nama Yesus.
Saudara siap untuk membesarkan nama Tuhan yang ajaib? Siap membesarkan nama Tuhan yang ajaib? Amin. Haleluya. Mari saudara kita angkat pujian namanya Yesus yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Setiap hari
kita akan memberikan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Sebelum memberi persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau kuduskan, Kau layakkan Tuhan persembahan kami, supaya boleh menjadi berkat Tuhan untuk pelayanan kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kini tiba saatnya Engkau berbicara Tuhan pada jemaat-Mu di tempat ini. Kami siapkan hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau beracara Tuhan, supaya benih-benih firman-Nya ditaburkan boleh berbuah Tuhan dalam hidup kami jemaat-Mu. Saat
sebab itu Tuhan, berikan kami hati seorang murid. Mampukan setiap kami untuk mengerti bimbingan dari Roh-Mu yang kudus. Kami nantikan untuk menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar, menjadi pelaku-pelaku-Mu, firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami sebentar akan kami dengar. Sebab itu berbicara buat setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami sambut dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu, kasih Tuhan. Terima kasih buat tim musik yang membawa kita dalam hadirat Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih juga buat Pak Denny yang sudah mengundang saya, para diaken yang hari ini juga mengundang, sehingga saya boleh ada kembali di tempat ini. Saudara, saya mau bawakan satu judul firman Tuhan dengan judul Roh Kudus, Roh yang luar biasa. Roh Kudus, Roh yang luar biasa. Saudara, khotbah soal Roh Kudus adalah satu khotbah yang jarang sebetulnya dikhotbahkan. Kebanyakan orang lebih suka bicarakan atau mengkhotbahkan Yesus, Tuhan Yesus ya, mengkhotbahkan Bapa, gitu ya, Allah Bapa. Itu kebanyakan seperti itu. Sedangkan mengkhotbahkan tentang Allah Roh Kudus, membicarakan Roh Kudus, mengkhotbahkan Roh Kudus itu cuma kebanyakan itu cuma pada hari-hari Pentakosta, betul nggak? Betul ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, jangankan bicara soal Roh Kudus, bicara soal Allah Bapa aja, Tuhan Yesus aja jarang sekali. Kenapa? Saya bilang begini. Coba lihat orang tua kita dulu, papa mama kita, nenek kita yang dulu-dulu. Apakah mereka suka bicara, bercerita tentang Roh Kudus? Saudara, saya pernah tinggal di masa-masa kecil, saya tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung di satu jalan yang namanya Jalan Nakula, kecil jalannya. Karena jalannya kecil, rumah juga kecil-kecil. Jadi antar penduduk saling kenal, nggak ada pagar gitu ya. Jadi kita punya rumah saya nomor 57, sebelah saya ada satu halaman gitu ya, yang cukup luas. Nah di sini karena rumahnya kecil-kecil, anak-anak nggak betah main di rumah, kebanyakan mainnya di luar rumah, dan di situlah mereka main di lapangan itu, nggak terlalu gede, kecil. Cuman mereka suka sekali. Teman-teman sebaya saya, seumur-umuran saya tuh pada main kelereng lah, keleci gitu ya. Orang sudah bilang main apa lagi ya, ngumpetin itu, beling-beling itu, cimbling zaman dulu tuh begitu, kelayangan seperti itu. Dan itulah yang kita mainkan. Udah mulai dari siang pulang sekolah itu sampai dengan sore. Kalau disuruh pulang sama orang tua kita, apa yang terjadi? Nggak ada yang mau. Pokoknya kalau asik main, nggak ada yang mau pulang. Kalau udah asik main tuh nggak ada yang mau pulang. Asik, pokoknya nggak peduli papa mama kita, nenek kita panggil, ayo pulang, mandi, udah sore. Nggak ada yang mau pulang. Gimana cara orang tua kita? Mereka nggak kehilangan akal. Gimana caranya mereka panggil kita pulang? Mereka teriakin gini, setan! Kaget kan? Jangan saudara ya. Saya juga kaget. Heran ya. Kita tahu ya setan itu mengagetkan, tapi herannya film-film di RTM tuh isinya rame ya. Film yang judulnya Yesus Revolution itu justru yang nonton sedikit. Ngenes ya. Kalau yang namanya setan, juri gitu ya, bebek-bebek, tuyul itu rame, orang ngomongnya tuh seneng banget. Ngerti gitu, orang-orang seneng gitu diomong-omong. Yang begini-begini, yang Yesus, Roh Kudus apalagi nggak pernah dibahas di rumah, borong-borong kita nggak pernah dengar, bener nggak? Ya, nah itu saya tadi pembukaan. Ya nanti disuruh lagi nih. Ya tolong diklik. Saya pakai ini ya. Oh nggak bisa. Bisa? Tolong. Nah, 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga. Ini firman Tuhan. Karena itu,
Aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maksudnya apa, saudara? Setiap orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya itu sudah mendapatkan Roh Kudus. Nggak mungkin orang bisa bilang Yesus itu adalah Tuhanku, aku percaya Yesus, itu kalau tidak ada Roh Kudusnya. Jadi maksudnya Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa percaya, dia mengaruniakan kita iman. Seperti itu. Nah, berbeda antara yang namanya menerima Yesus, mendapat Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Pernah dengar istilah kepenuhan Roh Kudus? Penuh Roh Kudus? Penuh Roh Kudus itu gambarnya seperti ini, bukan ya? Banyak orang pikiran yang namanya penuh Roh Kudus, penuh ya. Penuh Roh Kudus itu tidak bicara soal volume, tidak bicara soal besar kecil. Oh, Roh Kudus itu masuknya separoh, masuknya full, penuh gitu, lowbat kadang enggak, saudara. Masuknya sedikit atau banyak, enggak ngomong soal volume. Nah, saudara mesti bisa membedakan antara yang namanya kepenuhan Roh Kudus dengan mendapat Roh Kudus. Seperti saya katakan tadi, kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu sudah ada Roh Kudus. Artinya kita mendapat Roh Kudus. Dapat Roh Kudus berbeda dengan penuh Roh Kudus. Nah, apa yang namanya dengan penuh Roh Kudus? Nanti saya bahas. Ya, tolong dilanjut, diklik lagi. Sampai hari ini kita percaya Roh Kudus adalah satu pribadi Allah yang setia, yang menuntun di dalam perjalanan hidup kita, orang-orang beriman, orang-orang percaya. Sejak kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita akan tahu bahwa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Nah, Yohanes 16 ayat 7 itu menceritakan bagaimana Tuhan pernah menjanjikan bahwa Roh Kudus itu akan ada di dalam kehidupan kita. Yohanes 16 ayat yang ke-7 katakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah bagaimana Tuhan ketika dia masih hidup, maksudnya masih ada di dunia ini, dia hidup sampai hari ini juga hidup. Ketika dia ada di dunia ini, ketika dia belum menghadapi kematian di kayu salib, dia pernah menyatakan bahwa rencananya bahwa akan mengutus Roh yang Kudus, gitu ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna, tapi jauh lebih berguna daripada kehadiran Yesus di dunia ini. Lebih berguna Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan memenuhi setiap kita, ya. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu jikalau Yesus tidak pergi terangkat ke surga. Aku akan mengutus dia kepadamu. Ini juga berbicara tentang yang namanya perikop. Secara keseluruhan Yesus menceritakan bagaimana satu konsekuensi kalau kita menjadi seorang yang penuh Roh Kudus, kita memberitakan firman Tuhan, itu ada satu konsekuensi bahwa ada yang namanya aniaya. Sama seperti Stefanus ketika dia harus menghadapi penganiayaan, dilempari batu karena mempertahankan imannya. Itu adalah konsekuensi kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, karena menjadi musuh dari dunia ini, begitu ya. Tolong diklik lanjut. Nah, kita lihat bagaimana gambaran kalau seorang itu yang penuh dengan Roh Kudus itu seperti apa sih? Ada contoh, saya ambil 3 aja deh contoh.
Yang pertama dari Kejadian 41 ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Kudus? Siapa itu? Yusuf yang pertama. Yusuf adalah orang yang sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus, itu kata firman Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi seorang saksi Kristus yang luar biasa. Ya, saksinya Tuhan yang luar biasa, dipakai hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan dengan luar biasa. Ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya di usia 17 tahun dan kemudian dibuang ke sumur, kemudian dijual ke orang Mesir, kemudian dibeli oleh keluarga Potifar, kemudian dipenjarakan dan seterusnya sampai dia menjadi seorang penguasa kedua di tanah Mesir. Itu jaraknya 13 tahun, saudara. 13. Jadi dari 17 sampai dia usia 30 tahun itu, dia baru merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan dia. Luar biasanya Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan dia selama 13 tahun. Dan seterusnya bahkan. Itu usia yang panjang sekali, 13 tahun penantian. Bagaimana dia bisa bertahan hidup dari seorang buangan yang dibuang oleh keluarganya sendiri. Tapi dia bisa bertahan karena ada kuasa Roh Kudus. Kalau kita mungkin nggak bisa seperti itu ya. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saya yakin kita juga akan seperti Yusuf. Yang kedua contohnya adalah Yosua, Bilangan 27 ayat yang ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu atasnya. Siapa? Yosua. Yosua dan Kaleb ini adalah seorang yang dikirim oleh bangsa Israel untuk melihat tanah perjanjian. Sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, 2 orang ini dikirim. Cuma 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, yang bisa melihat dengan mata, dengan visi yang benar, dengan kacamata Allah, bahwa tanah yang bakal mereka masuki, tanah perjanjian, adalah tanah yang sudah disiapkan Allah. Sedangkan 10 lagi adalah orang-orang yang tidak melihat visi Allah, tidak mempunyai mata dengan pandangan perspektifnya Allah. Mereka bilang, aduh tanahnya jelek, banyak sekali hal-hal yang buruk, begitu ya. Bukan tanah jelek, maksudnya banyak sekali musuh-musuh yang berbahaya. Karena mereka melihat diri mereka itu seperti belalang, sedangkan musuh-musuhnya sebesar-besar gaban gitu ya, gede banget, raksasa, sehingga mereka itu kecil banget gitu. Mana mungkin belalang bisa melawan raksasa gitu. Nah, kenapa bisa Yosua bisa melihat mereka dengan visi yang benar? Karena Yosua ini penuh dengan Roh Kudus. Ini perjanjian lama ya saudara. Kalau perjanjian lama itu memang Roh Kudus itu nggak selamanya hadir di dalam kehidupan seseorang, tapi dia sifatnya temporer. Berbeda ketika yang namanya di perjanjian baru, seperti kita halnya dengan kita hari ini yang ada di dalam perjanjian baru, itu Roh Kudus itu tinggal selama-lamanya dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Lukas 1 ayat ke-15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Siapa dia? Yohanes Pembaptis, saudara. Kenapa dia bisa begitu penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia bisa begitu luar biasa melayani jemaat Tuhan yang begitu banyak? Ayo dibaptis, kalian harus dibaptis, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat, dibaptis. Bisa berani dengan seperti itu berkata-kata di depan umum karena penuh dengan Roh Kudus. Saya jadi teringat ada susternya cucu saya yang di Jakarta. Dia kalau saya ke Jakarta, dia suka tanya-tanya. Dia beragama dari agama yang lamanya. Dia suka tanya begini, agama I. Dia bilang begini, Opa, dia panggil saya Opa karena dia membahasakan saya seperti cucu.
saya, Opa mau tanya dong, kenapa Yesus itu harus dibaptis sama Yohanes Pembaptis? Kenapa juga Yohanes Pembaptis nggak ada yang ngebaptis dia? Wah, saya bilang ini pertanyaannya susah-susah amat ya. Untung ya, bukan untung, yang puji Tuhan saya diberikan karunia ya bisa ngajar. Jadi saya suka baca-baca buku juga. Jadi saya bisa jawab dengan baik. Saya bisa baca, saya bisa pelajari, dan saya bisa sampaikan. Maksudnya begini, Yohanes Pembaptis itu kan memang pembaptisannya adalah baptisan pertobatan. Sedangkan Yesus kan nggak punya dosa, nggak perlu bertobat dong. Kenapa dia perlu dibaptis? Ya karena Yesus itu harus menggenapi firman Tuhan, gitu. Saya katakan demikian, firman Allah Bapa. Ya seperti itulah saya mau sampaikan. Banyak sekali dia bertanya-tanya lagi, iman, pengharapan, kasih. Yang paling besar kenapa dibilang kasih? Alasannya apa? Wah, banyak sekali pertanyaan. Saya pikir ini orang ngejebak nih, karena dia dari agama sebelah. Ternyata dia setiap kali saya ketemu dia bertanya pertanyaan-pertanyaan sulit dijawab. Rupa-rupanya imannya sedang bertumbuh dan akhirnya puji Tuhan beberapa bulan yang lalu dia minta dibaptis di salah satu gereja besar di Jakarta, dan kemudian sudah menjadi anggota jemaat di sana. Puji Tuhan, saya bilang inilah yang saya lihat dalam kehidupan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, itu semangat berapi-api, menyala-nyala, penuh pertanyaan, kepengen tahu, hidupnya dipakai Tuhan luar biasa ya. Ya tolong diklik. Ya, bagaimana cara memiliki kehidupan yang luar biasa oleh Roh Kudus? Kita tentunya mau dong kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa, seperti halnya dengan Yohanes Pembaptis tadi, seperti halnya dengan Yosua bin Nun tadi, sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Mau luar biasa ada di dalam kehidupan kita, karena ada Roh Kudus. Nah, saudara tolong diklik. Yang pertama ada 3 cara ya. Yang pertama harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini saya mau bahas tadi. Gimana sih ya? Apa sih yang namanya penuh dengan Roh Kudus? Penuh dengan Roh Kudus itu berbeda dengan dapat Roh Kudus. Dapat Roh Kudus itu ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, secara pribadi kita akan dapat Roh Kudus. Akan dapat Roh Kudus, bukan penuh ya. Nah, yang namanya penuh itu tidak sama dengan volume. Besar, kecil, sedikit, banyak, setengah, separoh, low bed gitu ya, atau full bed gitu ya. Wah, nggak seperti itu, baterainya full gitu, nggak seperti itu. Tapi yang namanya kepenuhan Roh Kudus adalah di mana seorang itu akan penuh dikendalikan hidupnya oleh Roh Kudus. Nah, perbedaannya gini antara dapat dengan penuh. Dapat itu sekali aja karena dia masuk dalam kehidupan kita, dan untuk dia tetap di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Roh Kudus itu berbeda dengan penuh. Kalau penuh itu bisa berkali-kali, saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam Bible, nanti saudara bisa baca Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 4, bagaimana yang namanya para murid itu mendapatkan kepenuhan Roh Kudus itu bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali. Petrus, Yohanes, dan para murid yang lain kepenuhan akan Roh Kudus berkali-kali karena hidupnya terus mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu artinya penuh dengan Roh Kudus. Dapat dan penuh itu berbeda, sangat berbeda. Nah, kalau kita bilang Roh Kudus itu permanen di dalam hidup kita, siapa di sini yang percaya bahwa Roh Kudus itu permanen ada dalam kehidupan kita? Boleh angkat tangannya. Semua ya. Berarti memang sudah dididik dengan baik sama Pak Denny ya. Luar biasa. DBI Kristus sejati ya. Jadi begini, saudara, Roh Kudus itu memang ada dan permanen di dalam kehidupan kita. Bukan ketika kita berbuat baik saja kemudian kita penuh dengan Roh Kudus, kita ada Roh Kudusnya, dan ketika kita tidak ada Roh, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian Roh Kudusnya pergi. Nggak seperti itu, saudara. Tapi Roh Kudus itu tetap ada dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berlaku dosa, itu
Roh Kudus berduka sebetulnya, dan jangan lakukan itu. Pagi hari kita bangun pagi, kita saat teduh berdoa, bersaat teduh, oh Roh Kudus penuh, ada Roh Kudusnya. Tapi begitu kita melangkah kelar doa, kita ke ruang makan, aduh nggak ada sarapan nih, kesel, kita ngomel-ngomel, kita ngomel-ngomel, mana nih pisang goreng, nggak ada nih, kita ngomel-ngomel sama istri kita, terus Roh Kudus pindah pergi keluar. Enggak, saudara, nggak seperti itu. Terus datang nih pagi-pagi tadi tuh, kemudian kita di jalan ketemu lagi sama orang, halo shalom, mau masuk ke gereja, belum lagi nih Roh Kudus masuk lagi. Pulang gereja kita ngomel-ngomel lagi, kena macet di jalan, Roh Kudus pulang lagi. Nggak kayak gitu kerjaannya Roh Kudus. Namanya itu kerjaan Roh Kudus keluar masuk. Itu bukan kerjaan Roh Kudus kayak gitu. Tapi Roh Kudus akan berduka ketika kita melakukan dosa. Nah, saudara, penuh dengan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi maksudnya kepenuhan dengan Roh Kudus adalah kendali penuh, seperti halnya dengan remote gitu ya. TV kita nggak mungkin nyala begitu aja kecuali dipencet belakangnya. Tapi dia akan nyala kalau kita pegang remote-nya. Dia nggak akan pindah-pindah saluran, nggak akan pindah-pindah kecerahan suaranya, tiba-tiba naik sendiri, tiba-tiba gelap sendiri, suara tiba-tiba kencang, pelan, tanpa kita pegang kendalinya. Nah, yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu. Ya, tapi itu yang pertama. Bagaimana caranya supaya kita dipenuhi dengan roh yang luar biasa? Itu yang pertama, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, tolong diklik. Yang kedua, tekun berdoa dalam roh. Yudas 1 ayat 17 sampai dengan 20. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Bisa nggak orang hidup tanpa Roh Kudus? Bisa, nanti saya jelaskan. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, gambarnya di sini saya gambarkan orang yang berdoa dan ada serigala berbulu domba. Maksudnya apa? Bahwa secara perikop, secara konteksnya, firman Tuhan Yudas ini berbicara tentang ajaran sesat. Jadi memang kita harus waspada dengan ajaran sesat, karena di akhir-akhir zaman ini banyak sekali roh pemecah belah, roh pengejek, pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Betul? Di medsos kita kalau buka-buka medsos kita, banyak sekali orang-orang yang mengejek. Ada orang-orang yang mengaku orang-orang mualaf, katanya pindah dari kekristenan, sudah menjadi beragama yang lain. Dia sudah jadi ustadz, berani-beraninya nantangin Tuhan. Nih 30 hari nih, mati gak nih gue nih? Ini ambilnya Alkitab nih, taruh di belakang, dikentutin segala rupa. Belum lagi hal-hal yang ngaku ustadz, yang begini, yang begitu. Wah, banyak sekali ustadz ini, ustadz itu yang mengejek kekristenan. Pengejek ini banyak sekali. Jangankan mereka, anak-anak Tuhan pun juga ada yang melakukan hal yang seperti ini. Mereka jadi pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Hati-hati dengan mereka. Kita nggak usah ikut-ikutan. Mereka mau ngejek, silakan. Betul? Kita nggak perlu ikut-ikutan dengan mereka.
gereja satu hantam gereja yang lain. Ya, sangat menyedihkan ya kita lihat gereja satu, hamba Tuhan yang satu menjelek-jelekan hamba Tuhan yang lain. Sedih, mestinya kita satu korps, mestinya ya kita satu kekuatan yang mestinya kita bangun bersama untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Itu yang harusnya kita kerjakan. Daripada kita cuma jadi pengejek karena kita kebanyakan buka HP, senang main medsos, ya itu yang terjadi. Berdoa dalam Roh Kudus, kita harus membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Kita harus senang juga berdoa dengan dorongan Roh Kudus. Dorongan Roh Kudus. Nah, saudara, saya punya satu kesaksian begini. Berdoa dalam Roh Kudus itu berdoa dengan dorongan Roh Kudus. Seperti ini. Ketika saya masih muda, sekarang masih muda ya. Kayak banget. Ceritanya masih beberapa tahun yang lalu. Yosua masih muda, ya. Saya lupa ngasih tahu. Saya hari ini datang dengan anak saya Yosua dan mantu saya Olin dan istri saya Yoyok, Ibu Yoyok. Yosua ini masih kecil waktu itu. Waktu itu masih kecil. Jadi pulang sekolah minggu kita suka ajak dia ke satu mall gitu. Karena mall di Karawang waktu itu belum hebat seperti sekarang, masih jauh tuh, masih di Bekasi yang bagus-bagus. Jadi saya ajak ke Metropolitan Mall di Bekasi. Nah, pulang dari sekolah minggu kami ke Metropolitan Mall Bekasi siang-siang itu. Dan ketika kami sudah habiskan waktu sampai dengan sore untuk belanja, kami parkirkan mobilnya di bawah tuh di lantai basement. Kami sudah selesai nih, mau pulang dari mall. Pulang dari mall, istri saya biasa punya kebiasaan untuk beli roti lah dan donat, dia beli untuk makan besok pagi gitu. Dia masuk dalam satu gerai Dunkin Donat dan dia belanja di sana. Saya ada di luar. Ini beberapa tahun yang lalu. Di luar sana saya di depan Dunkin. Saya duduk aja, bukan duduk, saya diam aja berdiri di situ. Tiba-tiba ada orang yang menepuk pundak saya. Pak Hari, saya melihat ke belakang. Siapa ya? Nggak kenal ya rasanya. Bajunya putih, tangan panjang, rapi gitu ya. Pakai celana hitam, rapi gitu. Kayak ya, enggak sih. Enggak. Maaf. Rapi pakaiannya, tangan panjang, putih, celana panjang, hitam. Jadi saya bilang, ini kok aneh ya. Saya nggak kenal mukanya, nggak pernah lihat, tapi dia tahu nama saya. Tiba-tiba Roh Kudus itu berbicara kuat sekali dalam hati saya. Dia bilang begini, Roh Kudus bilang, berdoa, ayo berdoa dalam Roh. Saya kemudian berdoa dalam Roh. Saya berdoa berbahasa roh dalam hati, terus saya berdoa. Ini ada sesuatu yang akan terjadi, kata Roh Kudus. Bicara kuat sekali. Hari itu sangat kuat. Sampai hari ini terbayang-bayang dan teringat saya perkataan Roh Kudus. Ayo berdoa dalam Roh. Berdoa dalam Roh. Berdoa dalam Roh. Akhirnya istri saya keluar dari rumah, dari Dunkin Donat keluar. Saya bilang, ayo mah dan anak-anak Yosua dan Deborah, kakaknya, ayo kita turun ke bawah, kita ke parkiran ada di basement. Kita turun karena cuma dari lantai 1 ke basement itu cuma satu anak tangga. Jadi kita turun pakai tangga gitu ya, menuju ke bawah. Dan saya lihat itu orang tuh yang tadi itu masih ngikutin saya. Dan saya itu waktu itu kan zaman dulu itu HP itu belum seperti sekarang. Zaman itu tuh HP gede banget, nonjol, tinggi, panjang gitu ya, tinggi banget gitu. Itu dan dari bawah ada lagi rupanya orang yang dari belakang dia masih ngikutin, dari bawah ada lagi orang yang juga ngikutin menuju saya maksudnya. Sekali lagi tepok itu orang tadi yang bilang Pak Hari itu tepok lagi sekali lagi.
Hati-hati, dia bilang gitu. Tapi tangannya yang orang yang ada di bawah juga yang pakai baju sama, putih dan hitam itu udah pegang ini. HP saya yang nongol. Emang waktu itu kan HP zaman dulu itu tinggi banget, tinggi, kurus, panjang gitu. Jadi kayak ulekan sambal gitu. Wah, tinggi banget gitu, gede banget. Jadi itu susah diumpetin, nggak bisa diumpetin di sini. Di kantong nggak mungkin, jadi nongol di sini. Itu udah ngerogoh. Saya tangkis aja begitu. Waduh, puji Tuhan ada keberanian yang luar biasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya tangkis. Kemudian saya langsung turun ke bawah. Saya buka mobil, masukin anak-anak dan istri semua. Kita jalan keluar. Dan di tempat parkir itu ada kan bayar parkirnya di pos itu, saya lihat itu orang-orang berbaju putih dan celana panjang hitam itu banyak sekali. Bukan cuma satu, saudara. Ada 2-3 orang lagi. Ngeri nggak? Rupanya memang sudah ada hipnotis dari zaman 10-20 tahun yang lalu. Itu kenyataan, saudara. Mereka pakai caranya hipnotis, tapi nggak berhasil pakai caranya manual. Tapi luar biasa, Roh Kudus berbicara buat saya, jangan takut, saya harus lawan dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang terjadi. Puji Tuhan. Yang ketiga, tolong diklik. Tolong kelebihan. Nah, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita mau punya hidup dengan roh yang luar biasa, kalau kita mau jadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan, kita harus memiliki Roh Kudus yang luar biasa. Cara yang ketiga adalah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, kita ngomong seperti apa sih itu yang namanya iman itu? Tadi kita udah bicara bahwa yang namanya Roh Kudus itu memberikan karunia iman. Nah, seperti apakah iman itu? Iman itu kalau saya boleh sampaikan kepada saudara semua bahwa kalau kita punya gadget, katakanlah HP gitu ya. HP itu nggak mungkin bisa bekerja dengan baik tanpa sistem operasinya. HP Android itu ada yang namanya sistem operasi Android. HP yang namanya iPhone itu ada sistem operasinya namanya iOS. Pernah dengar? Nah, seperti itu. Jadi kalau kalau nggak di-download iOS atau Android, sistem Android itu, smartphone kita itu sama dengan HP yang tidak ada gunanya. Nyala nggak? Nyala bisa, layarnya bisa putih aja, hitam aja, hidup, bisa dicas, bisa habis juga baterainya karena kita nggak matiin, bisa hidup, tapi nggak ada gunanya, saudara, nggak ada manfaatnya. Nah itulah kalau kita nggak punya iman dalam Tuhan, bisa nggak? Bisa hidup nggak? Bisa hidup, tapi nggak ada gunanya. Itu yang disebut dengan iman. Iman itu harus di-download dalam kehidupan kita sehingga kita baru hidup kita berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu satu. Nah, saudara tahu nggak, saudara, bahwa ada satu yang namanya aplikasi yang sangat penting dalam kehidupan kita, di dalam HP kita, smartphone kita, namanya GPS. Buat saudara kepake nggak? Di Kerawang masih belum terlalu lah ya, karena jalannya belum macet. Tapi kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita mau pergi ke Bandung, kita keluar kota, kita pasti buka GPS. Kita pasti buka yang namanya Google Maps. Kita akan buka mungkin Google Waze. Betul nggak? Betul ya? Kepake nggak? Kepake dong. Orang yang sering keluar kota pasti kepake yang namanya Waze atau Google Map nih. Nah, yang namanya Roh Kudus itu, peranan Roh Kudus itu sama seperti Google Map ini. Dia akan menunjukkan kita ke jalan yang Tuhan mau sebetulnya. Ke kiri kita, kanan, lurus, belok, balik arah. Pasti terjadi seperti itu, dia kan pasti ngomong kan, Waze. Belok kiri, 200 meter lagi belok kiri. Belok kanan 400 meter lagi, belok kanan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita pilih jalan yang lain? Pernah nggak kita nggak nurut Google Map bilang ke kanan, kita maunya ke kiri? Bisa nggak?
Bisa itu terjadi, bisa terjadi. Atau kita bilang kita mau pilih stop, walaupun dia kasih tahu lurus, kita mau diem aja, bisa nggak? Bisa. Tapi ingat saudara bahwa kehendak Tuhan itu pasti terjadi, saudara. Walaupun kita milih ke kiri, tapi ujung-ujung kita akan sampai kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau kita melakukan apa yang Dia mau. Apapun yang kita hadapi, kita lakukan yang sebaliknya, tapi Tuhan pasti akan bimbing kita kepada jalan yang ditunjukkan. Nah, kita pernah dengar nggak kenapa tiba-tiba Google Map kita suka diem aja? Tiba-tiba kok diem aja ya, nggak ngomong ya, diem. Biasanya belok kiri, belok kanan, muter, balik arah, kok ini diem? Apakah kita pikir ini Roh Kudus lagi nggak ada gitu, lagi keluar, lagi meninggalkan kita? Jawabannya enggak, saudara. Dia kadang-kadang membiarkan kita ingin tahu dia. Tapi kita bisa lihat sebetulnya tuntunan Tuhan tuh ada di dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Enggak selalu dia harus berbicara, tapi dia bisa tetap membawa kita kepada tujuannya Tuhan. Seperti itu. Kadang-kadang juga Google Map kan kita sering bawa kita ke tempat yang kecil, nggak umum, sempit dan sebagainya, betul? Nah, saudara, bicara soal tujuan yang seringkali beda, itu Roh Kudus akan belokin kita. Roh Kudus akan pasti bawa kita kepada tujuannya Tuhan. Bagaimanapun juga tujuan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Percaya? Percaya? Ya, amin. Saya punya kesaksian begini. Satu kali saya bangun pagi, itu beberapa tahun yang lalu juga. Saya sarapan, istri saya jalan dulu ke toko nih. Dia buka toko dulu, karena rumah dan toko kami ada di depan belakang sih, dekat banget. Dia jalan dulu ke toko, saya lagi sarapan. Tiba-tiba istri saya pulang, di tengah tergesa-gesa, Pak, kita kemalingan. Saya pikir, apa ya, untung saya lagi pegang gelas isi cangkir, ya, nggak saya banting, kaget banget saya, ada kemalingan. Saya langsung ke toko juga, saya jalan bareng sama istri saya ke toko. Saya lihat itu keadaan toko itu berantakan banget, dus laptop itu ada di bawah, dus TV ada di lantai, dan yang lebih kaget lagi, TV itu yang saya jual, itu yang saya pajang, itu habis, saudara. Ada 10 kira-kira televisi baru, televisi yang dipajang, termasuk yang diservis. Dan yang lebih kaget lagi itu ada lubang sebesar manusia gitu ya, bisa kira-kira 50 cm lah diameternya, itu ada di kantor saya, karena sebelahnya dengan kantor saya itu ada tanah kosong. Jadi rupanya maling itu membobol rumah saya itu, toko saya itu pada malam hari. Dan itu selalu herannya terjadinya pada hari Rabu. Saya belum terjadi kemalingan itu, udah mengalami kemalingan itu udah 3 kali, sudah 3 atau 4 kali. Tapi herannya selalu hari Rabu. Kenapa, saudara? Karena dia tahu rupanya kalau saya hari Rabu itu ke gereja, jadi pulangnya agak malam, dan kalau pulang gereja kan udah ngantuk. Rupanya maling tahu ya, bisa tahu ya, Rabu itu pulang gereja, jadi dia hafalin gitu. Setiap hari Rabu pasti kemalingan, Pak. Kamis paginya saya kaget selalu. Aduh. Ada rasa kesel, ada rasa marah, ada rasa sedih. Pokoknya marah banget. Saya mau kepengennya apa, saudara? Kepengennya ngamuk gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Air mata saya turun. Saya nangis dan air mata saya turun. Ternyata bisa nangis nggak, saudara? Bisa. Tanya Pak. Pak ini bisa nangis nggak? Bisa ya Pak? Sama aja seperti saudara semua ya, saya bisa nangis. Itu yang namanya mau marah, itu tiba-tiba Roh Kudus bilang jangan marah, jangan ucapkan kata-kata kasar, jangan ngeluh, jangan sungut-sungut. Itu Roh Kudus ngomong lagi. Terus apa? Saya bilang, doa saya ajak istri saya pegang tangan istri saya bilang kita mengucapkan syukur yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya mengalami yang namanya kemalingan, aniaya ini, aduh,
sedih, kehilangan, tapi itu yang saya alami. Itu yang saya ucapkan syukur. Puji Tuhan, saudara, saya nggak melakukan yang namanya kemarahan. Maunya sih ngomel, maunya sih ngumpat-ngumpat gitu ya. Maki-maki, kesel, maling, gitu ya. Tapi nggak kejadian. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bicara dengan kuat, begitu kuat dalam hidup saya. Jangan, ya udah, saya nggak jadi. Dan puji Tuhan, karena saya tidak ngumpat dan saya ngomong-ngomong, dalam seminggu itu rupanya Tuhan ganti dengan yang luar biasa. Perdagangan kita maju, bagus. Uang saya yang hilang dengan 10 unit televisi tergantikan, puji Tuhan, saudara. Bayangin kalau saya ngumpat-ngumpat apa yang terjadi, mungkin nggak akan diganti ya, biasa-biasa aja dagangan, mungkin sepi malah. Nah, yang terakhir biasanya saya bawakan quote, tolong diklik kembali. Nah ya, satu lagi mundur. Nah ini quote ini biasanya saya ambil quote-nya saya, tapi kali ini saya ambil quote-nya dari Kate D. McMullen, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints dari Utah, Amerika. Saya waktunya kepanjangan ya Pak Deddy? Enggak. Mau ditambah lagi? Mau ditambah lagi ya? Ini seizin Bapak Gembala loh, jangan nyalahin saya. Nah, nggak panjang-panjang lagi. Nah, ini ada orang yang mengatakan bahwa yang namanya doa itu harusnya sesuatu yang bisa membawa kita kepada satu tempat. Maksudnya kita jangan berdoa seperti orang yang nggak pindah-pindah, ya begini aja. Dalam satu buku saya baca bahwa kita berdoa itu harus bisa membawa kita kepada satu tempat. Maksudnya apa sih? Kita pindah gitu. Kalau kita misalnya kita minta diberkati ya harus diberkati. Kalau kita minta sesuatu harus kita miliki gitu. Itu yang namanya doa katanya. Seperti itu. Nah, yang namanya doa itu seperti itu. Jadi harus bisa membawa kita ke satu tempat. Kalau kita analogikan seperti satu kendaraan. Katakanlah doa itu mobil. Bensinnya atau bahan bakarnya adalah iman kita. Bensin dan kendaraan udah punya. Tinggal jalan dong. Tapi kalau adanya di hutan gimana? Bisa jalan ya? Bingung ya? Kita ada di tengah-tengah padang gurun, bingung, nggak ada jalan ke kiri, nggak ada jalan ke kanan. Harus ada yang ketiga. Apa itu? Harus ada jalan. Roh Kudus buka jalan. Harus ada Roh Kudus yang buka jalan, saudara. Makanya Kate D. McMullen ini dari satu gereja di hamba Tuhan yang mengatakan quote-nya begini, agar doa menjadi manjur, doa harus selaras dengan rencana sorga. Harus selaras dengan rencana sorga. Doa dengan iman menghasilkan buah ketika harmoni itu ada. Dan harmoni itu ada ketika doa itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Saya minta pemain musik semua siap singer WA. Kenapa? Jadi memang harus ada kesepakatan dengan surga. Harus ada harmoni dengan Roh Kudus. Kita kalau nggak selaras dengan Roh Kudus, kehendaknya Tuhan, kehendaknya Roh Kudus, itu nggak akan terjadi. Doa kita mau kapanpun nggak akan terjadi, saudara. Jadi yang namanya Roh Kudus itu penting nggak? Penting banget. Kita ada di dalam gereja ini, kenapa? Karena Roh Kudus pimpin kita sampai hari ini. Ada kita di sini, kita tetap hidup dengan baik, kita sehat, itu karena berkatnya Roh Kudus. Apapun yang kita kerjakan, biarlah hanya Roh Kudus yang pimpin dalam kehidupan kita. Biarlah hanya Roh Kudus yang menjadikan kita orang yang penuh dengan Roh Kudus, dipimpin, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan kita bangkit berdiri, saudara. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindukan Dia selalu untuk ada dalam kehidupan kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
Sebab kami rindu senantiasa Engkau memimpin hidup kami Tuhan. Biarlah kami punya pendudukan diri. Biarlah setiap kami memberikan kendali hidup kami hanya kepada Roh-Mu yang kudus, sehingga kami selalu penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan, urapan-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami hari demi hari Tuhan, terus dengan urapan-urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, urapi setiap kami Tuhan, terus dan terus, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, anak-anak-Mu yang dalam pimpinan-Mu Tuhan. Setiap apa yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan, boleh kami mengerti, boleh kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali kepada petugas. Puji nama Tuhan, firman yang sangat memberkati. Terima kasih pada Pak Haryanto untuk firman-Nya. Tuhan berkati Bapak dan keluarga. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Yang bertugas saya persilakan. Shalom. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan, maka oleh hamba-Nya, maka kita sebagai jemaat di tempat ini kita memberkati juga hamba-Nya. Saya mengundang kepada saudara-saudara seiman kita bangkit berdiri dan kita berdoa mengarahkan tangan kepada hamba-Nya untuk memberkati. Allah Bapa yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah kami dengar melalui hamba-Mu ini. Pada saat ini, pada siang hari ini Tuhan, kami memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Pak Haryanto. Biarlah Kau memberkati lebih-lebih lagi. Banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan. Berkati keluarga dan anak mantunya, berkati usahanya, segala aktivitasnya Tuhan memberkati. Begitupun kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini. Bukan manusia yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Dan Tuhan sendiri yang meneguhkan gembala kami di tempat ini ya Bapak. Kami berkati gembala kami ini, khusus untuk aktivitasnya, untuk misi-misinya Tuhan di luar daerah. Kami yakin dan percaya pewahyuan-pewahyuan baru Engkau turunkan kepada hamba-Mu ini, agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berkati Tuhan keluarga dan anak cucunya. Kami percaya Engkau terus melindungi hamba-Mu ini di dalam tangan perlindungan dan pengasihan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Begitupun kami berdoa untuk pengerja-pengerja di tempat ini, para diakon-diakonas, biar tim-tim musik, singer, semua Tuhan memberkati dan mempersatukan kami dengan tali kasih yang daripada surga, daripada Engkau Yesus, agar kami untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan memberkati. Haleluya, amin. Terima kasih. Pengumuman untuk sepekan ke depan. Hari Minggu untuk depan jam 10 sampai dengan selesai. Namun sebelumnya kami mengucapkan untuk Bapak Pendeta Haryanto atas firman-Nya, Tuhan memberkati Pak. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk tim musik WL Singer, Tuhan memberkati semuanya. Dan untuk pengerja-pengerja yang telah mengambil bagian di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih. Sekian pengumuman untuk tugas tim musik atau WA. Untuk yang lainnya bisa dilihat di WA Group. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ini tiba saatnya kita ada di penghujung ibadah kita. Kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Oh
kembali mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang menyertai hidup kami mulai dari hari-hari yang lalu sampai dengan hari ini, bahkan hari-hari kami selanjutnya ke depan Tuhan. Tuhan menyertai hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa ada dalam kehidupan kami, dan setiap kami boleh kepenuhan akan Roh Kudus, sehingga kami memberikan kendali hidup kami hanya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Gereja Kristus Sejati, kami doakan dari atas mimbar ini menjadi jemaat yang terus bertumbuh, jemaat yang secara jumlah akan bertambah-tambah, secara rohani pun akan terus bertumbuh secara dewasa dengan kerohanian. Dan kami berdoa juga buat gembala sidang dan para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, semua diberkati Tuhan, diurapi Tuhan secara penuh. Dan setiap kami diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, umur panjang ada di tangan kita semua. Berkat Tuhan melimpah-limpah atas jemaat Kristus Sejati. Dan pada akhirnya kita arahkan hati kepada Tuhan, terima berkat dari Bapa kita di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Selamat siang teman-teman. Pindah kamu. Dek, kalau ada pindah tempat kamu